Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena Elisirgianti, absen 12 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum pengaruh konsentrasi zat terhadap laju reaksi. Latar belakang dalam melakukan praktikum. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar banyak terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Misalnya, proses fotosintesis, adanya pembakaran, adanya pengkaratan, dan lain sebagainya. Tetapi, dalam reaksi kimia ini, tidak semua reaksi kimia memiliki laju reaksi yang sama. Tujuan untuk melakukan praktikum ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang pertama, laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Molaritas ialah ukuran yang menyatakan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya, disimbolkan E. 2. Teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya yang efektif, yaitu apabila partikel-partikel yang bertumbukan memiliki energi kinetik yang cukup. Dasar dari teori tumbukan menjelaskan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan laju tumbukan efektif partikel dalam setiap detik. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju tumbukan yang efektif adalah suhu. Dengan naiknya suhu, maka partikel akan bergerak lebih aktif sehingga jumlah tumbukan yang efektif akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga, temperatur. Yang keempat, katalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan laju reaksi yang dipengaruhi oleh faktor konsentrasi. Di sini saya menggunakan 2 bahan utama, yaitu bahan yang pertama, saya menggunakan Fanta, di mana Fanta ini mengandung senyawa H2CO3, dan juga saya menggunakan Baiklin, yang dimana Baiklin ini mengandung senyawa CaOCl2. Senyawa CaOCl2 ini berfungsi sebagai pemutih, pembersih, dan juga dapat menjernihkan air. Apakah konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi? Yang saya gunakan yaitu yang pertama, saya menggunakan gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume larutan, dan juga saya menggunakan gelas plastik sebagai wadah. Bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama, saya menggunakan Baiklin. Yang kedua, saya menggunakan Fanta dan sedikit air putih yang berfungsi untuk mengatur kepekatan atau konsentrasi larutan Baiklin. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan 2 gelas yang berisi Baiklin. Gelas yang pertama berisi Baiklin asli sebanyak 50 ml. Pada gelas kedua, saya mengisi 10 ml Baiklin asli ditambah 40 ml air. Langkah kedua, kita siapkan 2 gelas kosong. Kemudian kita isi dengan Fanta atau soda lainnya dengan volume 100 ml. Langkah ketiga, kita siapkan 1 gelas 100 ml Fanta atau soda, 1 gelas Baiklin campuran,
Dan juga kita siapkan stopwatch untuk mengukur lama waktu. Kemudian, kita masukkan Baiklin yang dicampur dengan air ke dalam gelas soda. Dan kita tunggu hasil reaksi dari dua larutan tersebut. Dapat kita lihat perubahan warna yang terjadi karena Baiklin yang kita campurkan dapat menjernihkan larutan Fanta dengan lama waktu 2 menit 44 detik. Langkah keempat, kita siapkan 1 gelas 100 ml Fanta atau soda dan 1 gelas 50 ml Baiklin asli. Dan juga kita siapkan stopwatch untuk mengukur dan membandingkan lama waktu dari percobaan yang pertama. Kemudian, kita tuangkan Baiklin asli ke dalam larutan Fanta. Dapat kita lihat larutan Fanta yang berubah menjadi jernih dengan lama waktu 5 detik. Konsentrasi larutan Baiklin gelas A lebih besar dibandingkan konsentrasi larutan Baiklin yang ada di gelas B. Dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi sangat berpengaruh dalam proses laju reaksi, di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksi yang dihasilkan juga akan semakin cepat dan maksimal. Sedangkan semakin rendahnya konsentrasi yang kita berikan, maka laju reaksi yang dihasilkan akan semakin lambat. Konsentrasi sangat mempengaruhi banyaknya tumbukan, di mana pada konsentrasi yang tinggi akan menghasilkan banyak tumbukan, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Sedangkan pada konsentrasi yang rendah akan terjadi sedikit tumbukan, sehingga akan membutuhkan proses yang lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.